Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu beri kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dahulu. Siapa yang pimpin doa? Oke, Mahir, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maher. Sebelum kita mulai, Bu Guru mau absen dulu ya. Yang Bu Guru panggil namanya bilang hadir. Oke, Alisa, Aryan, Akila, Dea, Hanifah, Duratul, Tamiatul, Maher, Muhammad, Irhad, nah, Hafizah, Zahra. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, untuk memotivasi kamu agar lebih cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang mau bantu Bu Guru jadi dirijen? Oke, Nisa. Semuanya nyanyi. Mau berdiri atau duduk? Berdiri. Ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Nisa. Kembali duduk. Oke, untuk hari ini yang kalian pelajari adalah tentang sholat duha. Tentang apa? Sholat duha. Sebelumnya Bu Guru mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama adalah tentang kamu dapat menjelaskan ketentuan dari sholat duha dan tata cara melaksanakan sholat duha. Yang kedua, kamu bisa mempraktekkan, kamu dapat mempraktekkan sholat duha itu dengan baik. Paham? Itu tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada materi sholat duha hari ini. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya, masih ingatkah kalian apakah sholat rawatib itu? Iya. Coba Zahra, apa itu sholat rawatib? Sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Iya, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Itu namanya sholat rawatib. Contohnya sholat qobliyah subuh, sholat ba'diyah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, terus untuk sholat duha ada termasuk sholat sunnah tatawu. Apa itu sholat sunnah tatawu? Kata yang bisa? Ya, coba. Sekarang Aryan, laki-laki. Sholat sunnah yang tidak memiliki ketentuan waktu dan pelaksanaannya. Contohnya adalah sholat duha. Nah, sholat duha inilah yang akan kalian pelajari pada hari ini. Oke, untuk menambah semangat kalian belajar pada hari ini, mari kita bertepuk tangan dulu. Kalau Bu Guru bilang pagi, kamu tepuknya berapa? 1. Kalau Bu Guru bilang siang, tepuknya berapa? 2. Kalau Bu Guru bilang sore, tepuknya 3. Kalau Bu Guru bilang malam, tepuknya tidak bertepuk karena malam waktunya tidur. Oke, biar semangat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang. Oke, sudah semangat? Oke, sekarang konsentrasi. Sekarang kalian sudah dibagi menjadi per kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sholat duha. Lihat ke layar. Keluarkan bukunya. Sudah? Lihat di layar. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Ada gambar apa? Sholat. Ini anak SD sedang sholat. Tentunya mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat duha. Sesuai dengan materi yang kamu pelajari hari ini, mereka sedang melaksanakan sholat duha. Oke. Apa itu sholat duha? Sholat duha. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Kapan waktu duha? Yaitu ketika matahari mulai terbit. Ya, kira-kira dari pukul 7 pagi sampai sebelum waktu zuhur. Ini waktu dari sholat duha. Hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan, mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, kalau sholat duha adalah sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkad itu artinya dianjurkan. Jadi sholat sunnah muakkad, sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Terus jumlah rakaat sholat duha. Sholat duha dikerjakan minimal atau paling sedikit adalah 2 rakaat. Maksimal atau paling banyak adalah 12 rakaat. Ini jumlah rakaat dalam sholat duha.
cara mengerjakan sholat duha. Cara mengerjakan sholat duha sama seperti sholat biasa, ya. Cuma dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ketika kamu mengerjakan 12 rakaat, berarti berapa kali salam? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kamu mengerjakan 12 rakaat, berapa kali salam? 6 kali salam. Sama seperti sholat apa? Subuh yang 2 rakaat. Tapi beda, ini sholat sunnah. Nah, tata cara sholat duha yang pertama adalah niat. Apa bunyi niat sholat duha? Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, surat pendeknya ini dibaca itu asam dan ad-duha rakaat keduanya. Terus setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca salawat salam dan tertib. Ini urutan ketika sholat duha. Ya, sama dengan sholat subuh, bedanya ini sunnah, sholat subuh wajib. Dan kalau sholat subuh biasanya ada kunutnya, kalau ini tidak. Ya, ini urutannya. Ya, sama seperti dengan sholat biasa. Paham? Bisa melaksanakannya. Oke, nanti kita praktek ya. Oke, keutamaan sholat duha itu apa? Kenapa sholat duha sangat dianjurkan untuk dikerjakan? Yang pertama adalah menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Jadi ketika kita sholat duha, itu persendian tubuh kita sedekah. Jadi sehat semua. Yang kedua, membawa kecukupan sepanjang hari. Jadi ketika hari itu kita melaksanakan sholat duha, sampai sore kita akan merasa cukup dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Yang ketiga adalah mendapat ampunan dosa. Ya, ini kenapa sholat duha sangat dianjurkan. Oke, terima kasih. Paham? Oke, selanjutnya adalah kita akan bermain. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita buat seperti kereta. Ya. Bu Guru buat dulu kelompoknya, ini untuk literasi, ini untuk game, ini untuk visual, yang ini untuk visual, literasi dan evening learning, yaitu nanti mempraktekkan sholat. Oke, ayo semuanya keluar dari kursinya. Semuanya keluar, ada pegangan gini ke temennya. Kamu ya, satu kelompok aja. Oke, Adit. Oke, nyanyi. Tut tut tut. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah ikut dengan percuma. Petaku tak berhenti lama. Dah, berhenti di tempatnya, yang tempat berhenti. Oke, sekarang duduk ke tempatnya. Kamu berhentinya di sini. Berarti kamu tadi apa? Bagian apa tadi? Visual ya. Nah, barisan sini. Kamu berarti berhentinya di sini. Ini bagian apa tadi? Game. Dah, duduk lagi. Kamu barisan sini. Berarti ini tadi apa? Literasi. Sini. Duduk. Jara berarti di sini. Oke. Kamu di sini. Ya, balik lagi. Kamu Noval di mana kelompoknya tadi? Nah. Oke. Sekarang Bu Guru kasih kertas untuk yang literasi. Kalian jawab soal. Ini gak usah lama-lama, langsung aja.
Ini Mbak Mahir. Kamu tadi ini ya? Kamu kasih nomor urutan dari sholat. Kamu apa tadi? Nih, kasih nomor. Oh, Mak Mahir tadi visual ya? Iya, udah nggak apa-apa itu. Kamu kasih nama sholatnya yang pertama apa tak? Ini yang depan sini. Nah, kasih nama. Ini namanya apa dalam urutan sholat duha. Iya. Ayo. Gimana aja? Sekarang Bu Guru kasih kertas untuk yang literasi. Kalian jawab soal. Ini kamu kasih nama sholatnya yang pertama apa tak? Ini yang depan sini. Nah, kasih nama. Ini namanya apa dalam urutan sholat duha. Iya. Oke, sudah? Oke, bawa ke depan. Kalau sudah. Kelompok yang Bu Guru panggil boleh maju ke depan. Pegang aja dulu deh. Nah. Oke, kelompok apa tadi kamu? Game. Satu orang aja. Jelaskan tata cara sholat duha. Yang keras, Neng. Yang pertama niat. Yang lain perhatikan. Yang kedua Takbiratul ihram. ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keduanya membaca surat Al-Fatihah. Ya, terus Yang keempat ruku. Yang kelima sujud. Yang keenam itu duduk tasyahud akhir. Terus yang ketujuh salam. Salam ke kanan dan ke kiri. Ini tata cara sholat duha. Kelompok yang lain setuju dengan kelompok Duratul? Setuju dengan pernyataannya? Setuju. Ini benar yang dikatakan kelompok Duratul adalah sholat sunnah duha. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat pendek Al-Fatihah dan surat pendek, Asyam dan Ad-Duha, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud. Duduk apa? Duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, salam dan tertib. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok Duratul. Ayo kelompok Mahir, boleh maju. Yang keras. Yang pertama ya, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang sujud, yang keempat ruku, yang kelima sujud, keenam
tasyahud akhir, yang ke-7 salam. salam. Tertib. Oke, kelompok Maher. Beri tepuk tangan untuk kelompok Maher. Lanjut kelompok Zahra. Ya, yang keras suaranya biar temennya dengar. Melakukan niat sholat duha. Dan kemudian diawali dengan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek seperti Asy-Syams dan Ad-Duha. Kemudian ruku. Setelah ruku, sujud. Lalu duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir. Lalu salam ke kanan dan ke kiri. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Zahra. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang terakhir. Karena mereka masuk dalam stasiun literasi, maka mereka menjelaskan tentang sholat duha. Ayo, maju. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo saya. Ayo, ya, baca soalnya dan yang jawaban kamu. Yang pertama ada mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat duha? Karena sholat duha adalah sholat mufakat. Menurut kalian waktu duha kira-kira pukul berapa? Pukul 7 sampai sebelum sholat zuhur. 3. Bagaimana tata cara sholat duha? Niat takbiratul ihram, terus membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek, terus ada ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan salam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Dea. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Selanjutnya adalah kalian mempraktekkan sholat duha. Bu Guru minta semuanya berdiri. Buat saf seperti sholat fardu. Yang laki-laki di depan, perempuan di belakang. Sini aja, di sini. Nah. Madepnya ke sini. Kiblat mana? Sana ya. Ayo yang perempuan. Oh, ini aja deh. Karena tempatnya tidak muat, perwakilan saja. Yang laki-laki 4, yang perempuan 2 orang. Ya, karena ayo. Kamu berarti duduk. Ini aja berempat. Kamu duduk. Irhab duduk. Yang perempuan 2 orang. Zahra sini. Zahra sama bisa. Juratun. Ayo. Hadap sini. Yang hadapnya di kiblat ya. Di sini aja. Ayo. Depanan. Maju depan. Tidak usah sujud dulu ya, karena Sujudnya bohong. Oke. Ya, harus sini. Mahir majuan. Sholat duha, oh ya satu lagi, sholat duha itu dikerjakan sendiri-sendiri ya. Karena kalian masih belajar, dalam tahap belajar maka boleh berjamaah ya. Yang ajarannya adalah sholat duha itu dikerjakan sendiri-sendiri, munfarid, tidak berjamaah. Karena kalian proses belajar jadi kalian kerjakan berjamaah belakangnya. Oke, niat dulu. 1, 2, 3. Usolli sunnatan duhaha fa'aini muslahi ta'ala. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
wasyamsi waduhaha wal qamari idza wan nahari was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaghu idzim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi suqiyaha padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yahabu. Dah gini selesai. Yang terpenting adalah kalian tahu bagaimana cara sholat duha, ya, paham? Oke, kembali ke tempat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyimpulkan apa yang sudah kalian dapat pada materi sholat duha kali ini. Coba, apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Tentang sholat duha. Lebih tahu tentang sholat duha. Kalian bisa mengetahui, bisa menjelaskan bahwa sholat duha itu adalah sholat sunnah yang muakkad, yang sangat dianjurkan, ya, yang dikerjakan pada waktu kapan? Nah, setelah matahari terbit dan sebelum sholat zuhur. Itu ketentuan sholat duha, ya. Kesimpulannya adalah sholat duha adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena memiliki banyak keutamaan, ya. Tadi sudah kita jelaskan keutamaannya adalah apa salah satunya? Keutamaannya salah satunya apa? Bener. Apa? Sedekah bagi para sendian kita. Terus juga diampuninya dosa-dosa kita. Oke, jadi kesimpulannya kalian bisa tidak melaksanakan sholat duha. Bisa tidak kalian melaksanakan sholat duha? Bisa tidak? Bisa melaksanakan sholat duha. Minimal berapa rakaat? 2. Maksimal berapa? 12. Dikerjakannya setiap hari, rutin. Walaupun minimal baru-baru nggak apa-apa 2 rakaat. Nanti setelahnya baru lebih banyak lagi. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang sholat duha. Guru harapkan kalian bisa memahami dan mengetahui ketentuan sholat duha dan tata cara sholat duha yang baik. Oke. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang materi sholat duha. Untuk minggu depan kalian akan mempelajari sholat tahajud, sholat sunnah tahajud, ya, untuk pembelajaran minggu depan. Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.